Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Fajar. Ahu muncul di luar desa dengan wajah pucat. Pertempuran berdarah kemarin mencegahnya untuk pulih. Terutama setelah gejala sisa dari mantra haus darah pecah. Meskipun dia adalah salah satu petarung terbaik di desa. Paling tidak, dia akan lemah selama beberapa hari. Dan dalam beberapa hari ini, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Dia mendongak dan bertanya dari pohon besar di pintu masuk desa, "Apa yang kamu lihat?" Sebuah kepala menonjol dari kanopi pohon besar. Itu adalah bocah barbar yang bertanggung jawab atas logistik di pagar sebelumnya. "Saudara Ahu, aku tidak melihat apa-apa," anak laki-laki itu menjawab. Ahu mengerutkan kening, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Aniu mengejar binatang barbar kemarin, tapi dia tidak kembali dalam semalam. Orang-orang di desa sangat mengkhawatirkannya. Pemuda itu bersembunyi di kanopi pohon. Di satu sisi, itu waspada. Dan di sisi lain, dia ingin menyelidiki keberadaan Aniu. Tetapi jawaban bocah itu membuat Ahu sangat kecewa. "Bukankah kepala desa mengatakan bahwa Aniu memiliki berkah dari Dewa Barbar? Apa yang kamu khawatirkan?" Ahua muncul di belakang Ahu dengan busur panjang di punggungnya. Ahu berkata, "Aniu diberkati dengan mantra haus darah. Sekarang setelah malam berlalu, mantra haus darah pasti telah menghilang. Dan kamu tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya. Bahkan jika Dewa Barbar memberikan kekuatan untuk membuat Aniu dilahirkan kembali, sequel dari mantra haus darah tidak dapat diabaikan oleh ras barbar manapun. Setelah dikelilingi oleh binatang dalam keadaan lemah, akhir hanya akan dikurangi menjadi makanan binatang di perut. Tidak ada gunanya khawatir. Percaya pada dewa, percaya pada Aniu." Ahua menepuk bahu Ahu dan berbalik untuk memasuki desa. Meskipun pertempuran kemarin tidak mempengaruhi interior desa, masih banyak hal yang harus disibukkan. "Saudara Ahu, aku melihat seseorang." Pada saat ini, pemuda barbar tiba-tiba berteriak. "Siapa?" Ahu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan gugup. "Tidak bisa melihat dengan jelas," jawab bocah barbar itu. "Buka matamu," Ahu meraung. Bocah itu terdiam, berpikir bahwa dia tidak bisa melihat dengan jelas dengan mata terbuka lebar. Tapi segera, dia berseru, "Ini adalah binatang barbar." Di bidang penglihatannya, dia dengan jelas melihat tubuh binatang barbar, yang mendekat ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat. "Apa?" Ahu dan Ahua terkejut. Mereka saling memandang, dan pikiran ngeri muncul di benak mereka tanpa sadar. Desa sudah berakhir. Binatang biadab itu benar-benar kembali, dan nasib Aniu yang mengejarnya sudah bisa dibayangkan. Pertempuran berdarah kemarin menyebabkan sebagian besar prajurit di desa kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Pada saat ini, binatang buas menyerang. Siapa yang bisa menolaknya? "Tidak, tunggu." Bocah itu mengubah kata-katanya lagi. Suaranya bergetar karena terkejut. "Ini saudara Aniu. Ini saudara Aniu." Ahu tidak tahu bagaimana memarahinya lagi, dan berkata dengan lemah, "Apakah kamu melihat dengan jelas? Apakah itu Aniu atau binatang barbar? Yang satu adalah manusia dan yang lainnya adalah binatang. Seberapa buruk penglihatan yang dibutuhkan untuk membingungkannya?" Ahua tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bergegas keluar dalam sekejap, dan dengan cepat memanjat pohon besar dengan tangan dan kakinya. Berdiri di atas kanopi dan melihat ke atas. Sebagai pemanah, penglihatannya tidak diragukan lagi bagus. Apa yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh pemuda tidak berarti dia juga tidak bisa melihat dengan jelas. Ahu berdiri di tempat dengan cemas, menunggu dengan leher terentang. Setelah beberapa saat, Ahua menundukkan kepalanya dan tersenyum. "Ini Aniu. Aniu kembali dengan Barbarian Best?" Ahu terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, "Aniu, membunuh binatang buas itu?" Ahua telah turun dari pohon, mengibaskan rambut panjangnya yang dikepang ke belakang, dan mengangguk dan berkata, "Ya, Aniu membunuh binatang biadab itu." Ahu tersenyum lega, lalu tertawa liar. Berbalik dan berteriak ke desa, "Semuanya, keluarlah. Aniu membunuh binatang buas itu dan kembali. Aniu membunuh binatang buas itu." Semua penduduk desa yang sibuk tercengang, hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Dengan cepat melepaskan pekerjaan mereka, berkumpul di pintu masuk desa dan saling bertanya. "Aniu benar-benar membunuh binatang buas itu? Siapa yang melihatnya? Ahu, apakah kamu berbohong kepada kami? Sampah Aniu itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia tidak sia-sia sekarang. Berkat dia kemarin, gelombang binatang itu ditolak. Bukankah dia bahkan tidak bisa menarik busur sebelumnya? Kenapa dia tiba-tiba tampak berubah?" Kepala desa berkata bahwa Dewa Barbar memberkatinya dengan kekuatan. Yang Kai membawa monster base itu.
Dan sebelum dia mencapai pintu masuk desa, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di sana. Semuanya menunjuk ke arah di mana dia berada. Di depan orang banyak, Ahu pucat, tetapi tersenyum dan memberi isyarat dan berteriak padanya. Ahua berkata bahwa Ahulah yang telah memberinya makanan sebelumnya agar dia tidak mati kelaparan. Meskipun Yang Kai tidak secara pribadi menemukan hal semacam ini, tubuh di era ini telah diberkati oleh Ahu. Yang Kai juga bisa merasakan perhatian pemuda barbar ini untuknya. Dia menjawab, memegang binatang barbar di bahunya di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menunjukkannya kepada penduduk desa dari kejauhan. Saat berikutnya, penduduk desa berteriak dan bergegas untuk menyambut kembalinya sang pahlawan. Dalam sekejap mata, Yang Kai dikelilingi oleh ratusan penduduk desa. Setiap penduduk desa menepuk pundaknya dengan ramah dan antusias, dengan ekspresi kekaguman dan rasa terima kasih di mata, lalu melangkah ke samping dan membiarkan Yang Kai berjalan lurus ke depan. Yang Kai tidak mengerti apakah ini sopan santun, tetapi setiap kali mereka menepuk pundaknya, Yang Kai bisa merasakan rasa hormat dari penduduk desa ini. Di pintu masuk desa, kepala desa tua muncul dengan santai dengan tongkat. Tubuhnya yang reyot gemetar, seolah-olah dia akan mati. Yang Kai mengikuti penduduk desa yang tak terhitung jumlahnya, berjalan di depan kepala desa, meletakkan binatang buas itu di tanah, menyeringai dan berkata, "Kepala desa, saya membunuh binatang buas itu." Kepala desa memandang binatang biadab itu dengan serius, mengangguk dan berkata, "Kerja bagus. Tidak banyak pujian, tetapi lebih jujur dan baik hati." Yang Kai masih menyeringai. Pada saat ini, banyak pemuda dan gadis barbar berkumpul di sekitar dan melihat binatang buas di tanah. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu, dan mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Ada juga beberapa orang pemberani yang ingin menjangkau dan menyentuh mereka, tetapi ditarik kembali oleh orang tua mereka. Pada saat ini, seorang gadis muda berjalan keluar dari belakang kerumunan dengan semangkuk cairan keruh di tangannya, dan aroma samar anggur menyebar. Gadis muda itu berjalan di depan Yang Kai dan menatapnya dengan malu-malu, pipinya kemerahan. Tetapi pandangannya tidak bergerak. Tatapan berapi-api ini membuat Yang Kai agak bingung. Sebenarnya, wanita ras barbar tidak cocok dengan selera Yang Kai. Tetapi gadis ini sedikit berbeda dari wanita lain. Meskipun dia juga sangat tinggi, dia memiliki rasa kecantikan yang luar biasa. Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatap kepala desa dengan rasa ingin tahu. Kepala desa berkata, "Hanya prajurit terbaik di desa yang memenuhi syarat untuk meminum semangkuk anggur suci ini. Tolong minumlah. Ini benar-benar anggur." Meskipun dia mencium aroma anggur, jika kepala desa tidak mengatakan apa-apa, Yang Kai benar-benar tidak yakin bahwa cairan keruh dan tidak dapat dijelaskan ini adalah anggur. Mengambil mangkuk batu dari tangan gadis itu, Yang Kai meminumnya. Sensasi panas datang dari tenggorokannya sampai ke perutnya. Kekuatan aneh menyebar dari perut, dan meridian sedikit bergoyang. Yang Kai mengangkat alisnya, dan sebelum dia bisa merasakannya dengan hati-hati, penduduk desa di sekitarnya meraih tangan dan kakinya tinggi-tinggi. Penduduk desa meneriakkan nama An Yu, melemparkannya dan menangkapnya, lalu melemparkannya, menangkapnya lagi. Tidak diketahui berapa banyak tangan wanita yang mengambil keuntungan dari Yang Kai dengan tidak bermoral. Otot-otot T, E, L, A, N, J, A, N, G dan bagian-bagian vital tubuhnya disentuh. Wanita ras barbar selalu begitu tidak terkendali dan langsung, dan wajah Yang Kai memerah. Gadis-gadis muda dan belum dewasa itu hanya datang ke sini untuk mengambil keuntungan. Dan ada beberapa wanita tua yang jelas-jelas sudah tua, untuk apa ikut bersenang-senang. Seluruh desa penuh dengan kegembiraan, semeriah tahun baru. Setelah waktu yang lama, penduduk desa melepaskan Yang Kai yang pusing. Dia terhuyung-huyung, hanya merasa bahwa gejala sisa dari haus darah itu tidak begitu kuat. Kepala desa tersenyum dan mengulurkan tangannya ke samping. Pemuda yang tadinya memperhatikan angin di pohon itu sebelumnya segera melepas bilah batu yang melingkari pinggangnya dan menyerahkannya kepada kepala desa. Kepala desa membungkuk dan membedah binatang buas itu. Dapat dilihat bahwa kepala desa harus fasih dalam hal ini dan terampil. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan benda bulat seukuran kuku dari binatang buas dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Lalu berkata, "Kamu akan menjadi lebih kuat jika kamu mengambilnya dengan anggur?" Penduduk desa yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kecemburuan, menatap lurus ke bola yang berlumuran darah. Bukankah ini inti monster? Dan itu adalah inti tingkat rendah. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ternyata ras barbar kuno menggunakan inti monster secara langsung, dan memikirkannya. Bela diri tidak populer di era ini, dan penyulingan pil harus dalam keadaan tidak tahu. Jadi bagaimana mungkin untuk memperbaiki pil roh?
Mengambil inti monster base secara langsung dapat meningkatkan kekuatan. Tetapi ada bahaya tersembunyi. Core adalah inti dari monster base. Ini tidak hanya menyimpan sumber kekuatan dari monster base, tetapi juga sifat dari monster base. Ini dapat mempengaruhi hati umat manusia yang mengambilnya secara langsung. Binatang barbar ini adalah pialamu. Ambillah. Itu akan membuatmu lebih kuat dalam jangka panjang. Kepala desa menunjuk ke binatang buas yang dibawa kembali oleh Yang Kai dan berkata, "Oke, Yang Kai tidak menyerah, meskipun baru sehari sejak dia datang ke sini. Dan dia tidak punya waktu untuk secara hati-hati menghargai gaya zaman kuno. Yang Kai dapat merasakannya dari gaya lugas penduduk desa ini. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat tulus dan sederhana." Setelah jeda, Yang Kai berkata, "Ngomong-ngomong, kepala desa, ada lebih dari 300 binatang buas mati di lembah tempat saya membunuh binatang buas. Apakah kamu ingin seseorang membawa mereka kembali? Jika perlu, saya dapat memimpin jalan." Petik 2. Begitu komentar ini keluar, banyak penduduk desa sangat gembira. Kepala desa berkata, "Tentu saja, kita tidak bisa melepaskan makanan yang berharga. Tetapi tunggu semua orang beristirahat selama beberapa hari, semua orang terlalu lelah." Ahu tersenyum dan berkata, "Kepala desa, Aniu sudah kembali sekarang, dan ada makanan untuk musim dingin. Haruskah kita merayakannya hari ini?" Saat dia berbicara, air liurnya hampir keluar. Meskipun penduduk desa lainnya tidak mengatakan apa-apa, mata mereka yang menatap kepala desa penuh dengan harapan. Hanya tahu untuk makan, kepala desa mengangkat tongkatnya dan menepuk kepala Ahu dengan ringan. Ahu tidak menghindar. Setelah dipukuli, dia menyentuh kepalanya dan menyeringai. Dengan ekspresi keras kepala di wajahnya. Kepala desa berkata, "Baiklah, biarkan semua orang makan hari ini." Penduduk desa tiba-tiba bersorak. Orang-orang menganggap makanan sebagai surga, prinsip yang tidak berubah. Di zaman kuno, bisa makan jelas merupakan kenikmatan yang paling boros. Cara memasak ras barbar sangat sederhana, yaitu memanggang. Potongan besar daging binatang ditusuk di cabang kayu, dan api unggun didirikan di mana-mana di desa. Penduduk desa memanggang daging binatang di atas api. Warna emas dan minyak berderak membuat orang menggerakkan jari telunjuk mereka. Meskipun mereka mendapatkan daging binatang kemarin, tidak ada seorang pun di seluruh desa, termasuk kepala desa, yang bisa makan satu gigitan, karena semua orang menunggu kembalinya sang pahlawan. Sekarang Aniu kembali, tentu saja waktunya untuk merayakannya. Bau barbeque dengan cepat melayang di desa. Tidak ada bumbu yang terlalu rumit. Mereka meraihnya langsung di tangan dan menelannya ke dalam perut. Beberapa daging binatang itu bahkan berdarah dan tidak sepenuhnya matang. Tetapi penduduk desa masih memakannya dengan senang hati. Di depan Yang Kai, bagian paling gemuk dari tubuh binatang buas itu ditempatkan. Perlakuan ini bahkan tidak dinikmati oleh kepala desa yang paling disegani. Karena dia adalah penyumbang terbesar untuk menangkis gelombang pasang dan membunuh binatang buas kali ini. Jadi dia mendapatkan perawatan terbaik. Yang Kai awalnya berencana untuk menghadapinya dengan santai. Lagi pula, dengan tingkat kultivasinya, tidak masalah jika dia tidak makan. Tapi ketika bau barbeque melayang ke ujung hidungnya, suara gemericik datang dari perutnya. Yang Kai tertegun pada saat itu. Dia sebenarnya merasa lapar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah ranah kaisar, dan sudah lama melewati waktu yang dibutuhkan untuk makan. Dan energi spiritual dunia dapat melengkapi kebutuhan tubuh di hari-hari biasa. Tapi di tempat aneh ini, dia justru merasa lapar. Ada juga jejak kelelahan. Dunia ini begitu nyata. Dia tidak berpikir dalam-dalam, dan terinfeksi oleh penduduk desa. Dia mengulurkan tangan dan mengambil daging yang dimasak dan memakannya. Para wanita desa mengeluarkan buah kering yang diawetkan. Dan kepala desa juga memerintahkan orang untuk mengambil buah anggur yang disegel. Seluruh desa dipenuhi dengan suasana yang sangat meriah dan meriah. Meski begitu, pertahanan tidak jatuh. Dan masih ada penduduk desa yang waspada di luar desa. Seandainya bau barbeque di desa menarik minat binatang buas. Sehari penuh perayaan. Yang Kai tidak tahu berapa banyak yang dia makan atau berapa banyak anggur buah yang dia minum. Pada akhirnya, dia menjadi sedikit mabuk dan terhuyung-huyung kembali ke rumah kayu tempat dia tinggal, tertidur. Dalam keremangan, rasanya seperti seseorang telah memasuki rumah kayunya. Meskipun lelah dan mabuk, fondasi kerajaan Kaisar Yang Kai masih ada di sana. Dan dia membuka matanya dalam sekejap, dan mengucapkan suara rendah, "Siapa?" Ketika kata-kata itu jatuh, dia hanya merasakan bahwa tubuh panas masuk ke dalam selimut yang terbuat dari kulit binatang. Lengannya terulur di pinggangnya, dan kepala terkubur di dadanya. Aroma harum menempel di ujung hidungnya, dan pipinya gatal oleh rambut panjang yang tersebar. Tidak ada permusuhan. Tetapi napas orang di lengannya tampak cepat dan tegang.
dan sedikit gemetar. Yang Kai tiba-tiba menjadi sadar, memiringkan kepalanya ke belakang. Dan dengan bantuan cahaya bulan redup yang masuk melalui jendela, dia bisa melihat orang di lengannya dengan jelas. Kenapa kamu? Yang Kai menatap gadis itu dengan takjub. Gadis jangkung yang memberinya anggur di siang hari. Dan Yang Kai bisa merasakan elastisitas luar biasa yang datang dari seluruh tubuh gadis itu lebih dan lebih. Saudara Aniu, gumam gadis muda itu, menatap Yang Kai. Dengan sedikit gerakan berani dalam rasa malunya, bibir merahnya menggeliat, sangat menggoda. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung, dan tanpa sadar berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Begitu kata-kata itu diucapkan, dia tahu bahwa dia sedang konyol. Itu sangat jelas. Apalagi? Benar saja. Gadis itu berbisik. Saudara Aniu. Ani berumur 15 tahun hari ini. Tidak ada banyak penjelasan. Tetapi Yang Kai juga samar-samar menebak apa artinya seorang gadis ras barbar berusia 15 tahun. Itu harus berarti dewasa dan menjadi seorang wanita. Pada ulang tahun ke-15, harus ada hadiah yang bagus. Dan itu adalah keputusan gadis itu untuk mendedikasikan dirinya untuk prajurit terbaik di desa. Setelah menyadari ini, Yang Kai tiba-tiba merasa tidak enak. Jika dikatakan bahwa ini adalah dunia nyata, ras barbar seharusnya sangat terbuka terhadap hal-hal semacam ini. Mereka tidak kaku dan konservatif seperti wanita masa kini. Mereka tidak lebih dari hubungan cinta, dan tidak ada yang merasa kehilangan. Tapi kuncinya adalah ini adalah dunia rahasia. Yang Kai masih tidak tahu apakah ini nyata atau dia telah jatuh ke dalam ilusi. Jika yang terakhir, apa gunanya semua ini? Itu tidak lebih dari mimpi musim semi. Tepat ketika Yang Kai memikirkannya 100 kali, gadis itu melengkung ke dalam pelukannya lagi. Tubuhnya yang berapi-api menekannya, seolah-olah dia ingin melelehkannya, dan berbisik di mulutnya. Saudara Aniu, apakah kamu menyukai Ani? Petik 2. Yang Kai menggigit peluru dan berkata, sepertinya, suka. Setiap orang menyukai keindahan. Belum lagi gadis yang murni dan cantik penuh gaya zaman kuno. Ani tersenyum cerah, berbalik dan duduk di atasnya, mengulurkan tangannya, dan kemeja kulit binatang sederhana di bagian atas tubuhnya jatuh. Di bawah sinar bulan, lekuk tubuh sempurna gadis itu terlihat. Yang Kai tiba-tiba memiliki keinginan untuk menyemprotkan mimisan. Sudah berapa tahun sejak saya melakukan kontak sedekat itu dengan kulit? Sejak saya meninggalkan Starfield kota asal saya. Sepertinya saya terlalu sibuk. Ketika saya melihat adegan yang begitu merangsang, bahkan kultivasi hati dan pikiran Yang Kai tidak buruk, dia tidak tahan. Tunggu, kata Yang Kai cepat. Apa masalahnya? Ani menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai berbalik dan menelan ludahnya. Aku terluka, sangat terluka. Ani menutup mulutnya, tampak ketakutan, dan bertanya dengan cemas. Apakah itu penting? Yang Kai berkata dengan canggung. Tidak ada yang serius. Kalau begitu tidak apa-apa, Ani mengulurkan tangannya untuk membuka ikatan pakaian Yang Kai. Yang Kai menangkapnya dengan erat, bertarung dengan dirinya sendiri jauh di lubuk hatinya, dan berkata, Ani, jangan impulsif. Ani bergerak sebentar, menatapnya dengan tidak percaya, dan berkata, Saudara Aniu, apakah kamu membenciku? Tidak, Yang Kai dengan cepat membantah. Lalu kenapa? Ani mengerucutkan bibir merahnya ringan, seolah-olah dipukul oleh binatang raksasa secara langsung, menderita kerusakan besar. Aku hanya berpikir kita harus lebih berhati-hati tentang hal semacam ini. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Ani memandang Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan meraih pakaian yang dia buang. Dia berbalik dan melompat dari Yang Kai, dengan air mata di matanya, dan kemudian meraih pintu. Ani, teriak Yang Kai. Tetapi bagaimana mungkin ada tanggapan? Yang Kai tiba-tiba merasa sedikit tersesat. Setelah berhubungan dengan gadis itu, Yang Kai tidak merasa mengantuk. Dia hanya bangun, duduk bersila di tempat tidur. Kepalanya berantakan. Butuh waktu lama untuk tenang, memikirkan kemana harus pergi di alam rahasia ini. Tempat aneh ini benar-benar menekan dan menyegel Kaisar Yuannya sendiri. Dan yang bisa dia andalkan hanyalah kekuatan daging. Ketika mengejar dan membunuh binatang buas sebelumnya, Yang Kai juga mencoba memobilisasi kekuatan jiwa ilahi. Tetapi menemukan bahwa kekuatan jiwa ilahi sama dengan Kaisar Yuan. Hanya ada 5 hari sebelum batas waktu bulan, dan dia telah berada di desa ini selama 2 hari. Dengan kata lain, dia harus meninggalkan pagoda 5 warna dalam 3 hari terakhir. Dalam 3 hari, apa yang bisa dia dapatkan dari dunia rahasia ini? Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, apa yang bisa diberikan desa tua yang bobrok padanya? Di masa jayanya, 1 kali bersin bisa memusnahkan puluhan atau ratusan desa semacam ini.
Tanpa sadar berlatih teknik kultivasi diam-diam, saat berikutnya Yang Kai tercengang. Dia benar-benar merasakan jejak kekuatan yang mengalir di meridian. Meskipun sangat lemah, bahkan bisa dikatakan ilusi, tapi itu pasti Kaisar Yuan. Mengapa Kaisar Yuan tiba-tiba keluar lagi? Yang Kai mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia kembali dari memenggal kepala binatang itu hari ini, Ani memberinya anggur. Setelah meminum semangkuk anggur, dia samar-samar merasakan kelainan pada meridian. Dia ingin memeriksanya, tetapi terganggu oleh antusiasme penduduk desa. Apakah itu kredit dari semangkuk anggur itu? Meskipun dia juga minum di jamuan makan hari ini, itu tidak sama dengan semangkuk anggur yang diberikan Ani padanya sebelumnya. Semangkuk arak yang dibawa Ani pasti diberikan oleh kepala desa. Penemuan ini membuat Yang Kai sedikit gembira. Semangkuk anggur keruh bisa membuat sedikit Kaisar Yuan tumbuh di meridiannya sendiri. Jika ada lebih banyak anggur seperti itu, dapatkah itu memulihkan sebagian kekuatannya? Atau bahkan mengembalikan puncak? Dia tidak sabar untuk meminta lebih banyak minuman kepada kepala desa untuk membuktikan pikirannya. Meskipun dia tidak menghadapi bahaya apapun sejak memasuki ranah rahasia ini, Yang Kai harus mengambil tindakan pencegahan sebelum itu terjadi. Di zaman kuno ini, ada keberadaan seperti penyihir. Penyihir yang kuat yang tidak seburuk kepala desa. Mereka adalah orang-orang kuat yang tidak kalah dengan seniman bela diri saat ini. Memutar kepalanya dan melihat keluar jendela. Cahaya bulan menyinari sekitarnya. Yang Kai menghela nafas, semuanya hanya bisa menunggu sampai besok. Dia tertidur lagi. Saat fajar keesokan harinya, Yang Kai segera bangun dan berjalan keluar dari rumah kayunya. Banyak penduduk desa bangun pagi dan sibuk di desa. Setelah melihat Yang Kai, mereka menunjukkan rasa hormat dan sedikit mengangguk. Namun, mereka berbalik dan tertawa rendah. Beberapa pria bahkan berkumpul dan menunjuk ke arah Yang Kai. Bukan hanya satu atau dua. Kuncinya adalah semua penduduk desa yang dia temui seperti ini. Yang Kai ingin bertanya di mana rumah kepala desa itu. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai bingung. Kudengar Ani pergi ke rumahmu tadi malam, lalu segera keluar. Ahu muncul entah dari mana, mendekati Yang Kai dan bertanya sambil tersenyum. Yang Kai terkejut, bagaimana kamu tahu? Ahu terus tersenyum, dan menunjuk tangannya, semua orang tahu itu. Yang Kai tiba-tiba memiliki garis hitam di wajahnya. Tidak heran penduduk desa ini berperilaku sangat aneh. Ternyata karena ini. Bagaimana semua orang tahu? Yang Kai tampak malu. Dia tidak peduli. Tapi dia tidak tahu apakah itu akan merusak reputasi Ani. Lagi pula, desa itu tidak besar. Setelah berita semacam ini keluar, pasti akan menjadi masalah jika semua orang tahu. Ahu berkata, seseorang melihatnya di malam hari. Segera, dia mencondongkan tubuh secara misterius dan berbisik. Bukankah kamu tidak bisa? Aku tidak melakukannya, Yang Kai marah. Ahu tertawa terbahak-bahak. Kepala desa, kamu sangat beruntung. Di rumah kayu bobrok, Yang Kai melihat satu-satunya penyihir di desa. Meski sudah tua, kepala desa bangun cukup pagi. Pada saat ini, dia memegang semangkuk air dan minum dengan senang hati. Mendengar suara itu, kepala desa melirik Yang Kai, menunggu sampai makanannya habis, lalu meletakkan mangkuk batu dan berkata, "Ini Aniu, ada apa?" "Aku ingin meminta anggur suci pada lelaki tua ini." Yang Kai langsung ke pokok pembicaraan. "Anggur barbar." Kepala desa tertegun sejenak, bangkit dan bertanya dengan tongkat, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan anggur barbar?" "Enak, aku mau minum semangkuk lagi." Yang Kai menjawab. Sudut mulut kepala desa berkedut. Tapi tak lama kemudian dia seperti melihat sesuatu lagi. Dia memandang Yang Kai dari atas ke bawah. Matanya yang keruh meledak dengan cahaya yang mencengangkan. Dan dia gemetar. Apakah kamu membuka kekuatan wizard?" "Apa?" Yang Kai tercengang. Pemikiran kepala desa melompat terlalu cepat. Dan dia tidak bisa mengikuti. "Ulurkan tanganmu." Kepala desa mengulurkan tangannya dengan penuh semangat dan meraih Yang Kai. Meskipun Yang Kai curiga, dia tidak menolak. Membiarkan tangan besar itu meraih pergelangan tangannya. Dan saat berikutnya, dia merasakan kekuatan yang lemah menyerang meridiannya dan membentang di sepanjang lengannya. Kepala desa gemetar lebih parah. Wajah tuanya kemerahan. Seolah-olah dia berusia beberapa lusin tahun sekaligus. Dan dia terkejut. Ini benar-benar kekuatan penyihir. Ini benar-benar kekuatan penyihir. Saya memiliki penerus. Di desa selatan biru tua ini, apakah kamu berbicara tentang ini? Yang Kai bergerak. Mendesak beberapa kaisar Yuan yang tersisa di tubuhnya. Meledakkan sedikit cahaya di ujung jarinya. Kepala desa menatap dengan mantap dan mengangguk berulang kali. Ini adalah kekuatan penyihir. Ini adalah kekuatan penyihir. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari rumah kayu dan berlutut di tanah.
Wajahnya saleh. Tangannya terkepal. Terima kasih Dewa Barbar. Terima kasih atas berkahmu. Yang Kai sedikit mengernyit, dan melangkah maju untuk membantu kepala desa tua itu. Jangan sampai dia secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri karena dia terlalu bersemangat. Kepala desa menarik napas dalam-dalam, menepuk bahu Yang Kai dan berkata, Anyu, sekarang kamu adalah anggota penyihir. Aku sangat senang. Yang Kai berkata, tapi aku sangat bingung. Kepala desa terkekeh. Jangan bingung. Dewa Barbar akan memandu kamu kemana kamu pergi. Kamu datang kepada saya karena kamu merasakan kekuatan ini, kan? Itu sebabnya kamu datang untuk meminta anggur barbar itu? Ya, Yang Kai mengangguk, dan melihat ke dalam rumah. Meskipun itu adalah kepala desa, rumah kayu itu juga dikelilingi oleh anggota keluarga. Sekilas jelas bahwa Yang Kai tidak melihat jejak keberadaan anggur barbar. Tidak ada lagi anggur barbar. Mangkuk kemarin adalah satu-satunya yang tersisa di desa. Kepala desa tua tampaknya melihat niat Yang Kai dan menjelaskan. Anggur barbar awalnya digunakan untuk membuka kekuatan penyihir untuk ras barbar kita. Pembuatan bir membutuhkan banyak bahan, dan pembuatannya sangat rumit. Mangkuknya ditinggalkan setelah ritual 2 tahun lalu. Upacara, Yang Kai mengerutkan kening. Kepala desa berkata, apakah kamu lupa? Kamu dan Ahu dan orang-orang muda lainnya di desa berpartisipasi dalam upacara 2 tahun lalu untuk menentukan apakah kamu memiliki bakat penyihir. Sayang sekali tidak ada dari kamu yang lulus pada waktu itu. Titik petik 2. Yang Kai samar-samar mengerti apa yang dia bicarakan. Tanpa diduga, kamu benar-benar memiliki kekuatan penyihir sekarang. Kepala desa sangat lega sehingga dia tidak menyesal bahkan jika dia meninggal saat ini. Benar-benar tidak ada lagi yang namanya anggur barbar? Yang Kai bertanya dengan enggan. Dia juga ingin memverifikasi apakah dia dapat memulihkan sebagian kekuatannya dengan anggur barbar. Tetapi dia tidak berharap mendengar kabar buruk dari kepala desa dan membiarkan rencananya gagal. Dia juga telah menguji sebelumnya bahwa menjalankan teknik kultivasinya tidak dapat menambah kekuatan apapun padanya. Energi spiritual dunia di era ini tampaknya berbeda dari era dia tinggal, dan agak tidak sesuai dengan apa yang telah dia pelajari. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Dan karena kamu sudah memiliki kekuatan penyihir, anggur barbar tidak berpengaruh padamu. Apakah ada efeknya? Saya akan tahu setelah mencobanya, kata hati Yang Kai dalam fitnah. Kepala desa tiba-tiba memandang Yang Kai sambil tersenyum, dan bertanya dengan nada bingung. Anyu, apakah kamu menginginkan kekuatan yang lebih kuat? Apakah kamu ingin menjadi penyihir yang lebih kuat? Yang Kai segera mengubah kepalanya menjadi ayam yang mematuk nasi. Kepala desa tertawa, dengan penampilan guru, dan memberi isyarat, masuk. Keduanya memasuki rumah satu demi satu, dan melihat bahwa kepala desa mengobrak-abrik kotak dan lemari, dan dengan cepat menemukan benda seperti kulit kura-kura di sudut, dan menyerahkannya kepada Yang Kai, ikuti ajaran ini. Pada waktunya, kamu akan menjadi pendekar penyihir, wizard expert, dan bahkan great wizard expert. Aku sudah tua dan kamu masih muda, dan desa akan diserahkan kepadamu di masa depan. Yang Kai mengambil alih kulit kura-kura dengan ekspresi serius, sangat tertekan dengan tanggung jawab yang dia percayakan. Tampaknya seluruh orang telah dicuci dan disublimasikan, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tinggi. Kemudian dia menggaruk kepalanya dan bertanya, kepala desa, apa ini? Kepala desa memandangnya dengan takjub, dan menjelaskan, ini adalah metode kultivasi penyihir. Apa? Yang Kai terkejut, melihat cangkang kura-kura di tangannya dengan tak percaya, dan berkata dengan heran, ini adalah teknik budidaya ras barbar penyihir kuno. Benda kuno apa? Kepala desa menggelengkan kepalanya. Jika kamu berlatih sesuai dengan ajaran di dalamnya, kamu akan segera menjadi lebih kuat. Tapi, aku tidak mengerti. Yang Kai memandang kepala desa tanpa daya. Di kulit kura-kura, ada beberapa karakter kecil yang padat. Tetapi mereka benar-benar berbeda dari karakter yang dikenali Yang Kai. Dan dia tidak dapat mengenali satupun dari mereka. Mulut kepala desa terbuka lebar, dan butuh waktu lama untuk menghela nafas. Dan berkata, sepertinya kita harus mulai dengan mengajarimu membaca. Sepanjang hari, Yang Kai tinggal di rumah kepala desa, dan tidak keluar sampai malam. Pada suatu hari, kepala desa menjelaskan kepada Yang Kai metode budidaya penyihir barbar yang tercatat di kulit kura-kura, dan kemudian mengajarinya banyak karakter kuno, yang awalnya tidak mau dipelajari oleh Yang Kai. Lagi pula, selama kepala desa menafsirkan teknik budidaya yang tercatat di kulit kura-kura, tidak perlu mempelajari karakter kuno. Namun, sebuah kata dari kepala desa membuatnya membuyarkan niatnya. Ketika kamu menjadi lebih kuat, ada lebih banyak seni sihir yang menunggu untuk kamu pilih. Pada saat itu, jika kamu tidak tahu kata-katanya, bagaimana kamu bisa berkultivasi? Yang Kai memikirkan apa yang dia katakan juga masuk akal,
Bagaimanapun, tidak ada ruginya belajar lebih banyak. Jadi dia tenang dan belajar dengan cermat. Persepsi tingkat tinggi Yang Kai membuat kepala desa sangat gembira. Metode kultivasi yang direkam pada kulit kura-kura dipahami sepenuhnya olehnya setelah 3 tahun pemahaman. Tetapi sekarang, hanya dalam 1 hari, Yang Kai sudah dimulai. Meskipun dia mengajarinya, pemahaman nama anak Aniu ini sangat tinggi dan belum pernah terlihat sebelumnya. Awalnya, Yang Kai berada di ranah kaisar, dan dia telah melakukan kontak dengan teknik kultivasi dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Metode kultivasi penyihir barbar kuno tidak terlalu maju. Secara alami, itu akan lebih mudah. Jika bukan karena tidak mengenali karakter kuno itu, Yang Kai tidak membutuhkan kepala desa untuk mengajarinya. Kembali ke rumah kayunya, perut Yang Kai keroncongan. Perasaan lapar ini membuatnya sangat bernostalgia, dan tidak punya pilihan selain memotong daging binatang buas terlebih dahulu, merebusnya dalam panci, dan memakannya. Setelah makan makanan lengkap, Yang Kai baru mulai berlatih teknik kultivasi penyihir. Yang Kai sangat gembira ketika teknik kultivasi mulai bekerja. Tadi malam, tidak peduli apa yang dia coba, energi spiritual dunia yang tidak dapat dia serap, sebenarnya mulai mengalir ke tubuhnya, dan di bawah dorongan teknik kultivasi penyihir, itu berubah menjadi kekuatannya sendiri sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, Yang Kai jelas merasakan bahwa ada sumber energi di perutnya, dan energi yang tidak dapat dijelaskan menyebar dari perut, mengisi meridian dan dantian. Sumber energi ini sedikit berbeda dari energi spiritual dunia, tetapi di bawah transformasi teknik budidaya penyihir, hampir sama. Ini adalah inti dari daging dan darah monster base itu. Yang Kai langsung mengerti kebenaran masalah ini. Apa yang dia makan sebelumnya adalah daging dan darah monster itu. Pada saat ini, di bawah penggerak dan transformasi teknik kultivasi penyihir, esensi dari daging dan darah monster itu semuanya telah berubah menjadi modal kuatnya sendiri. Selain itu, kekuatan esensi monster base yang disempurnakan ini lebih nyaman dan lebih cepat daripada energi spiritual dunia. Setelah hanya sebatang dupa, suara mendengus datang dari perut, dan daging dan darah monster itu dicerna dengan bersih. Merasa lapar lagi, Yang Kai mengerutkan kening. Penurunan efisiensi kultivasi yang tiba-tiba membuatnya sangat tidak senang, dan dia dengan cepat bangkit dan memasak sepanci daging binatang lainnya. Segera, makan dan minum yang cukup, dan berkultivasi lagi. Pada tengah malam, seluruh monster-monster dimakan oleh Yang Kai, hanya menyisakan tulang. Cara makan yang mengerikan. Jika kamu membiarkan penduduk desa lain tahu itu, mereka akan meledakkan mata mereka. Seberapa mudah daging dan darah monster itu bisa dimakan? Jika tidak ada kekuatan yang kuat untuk menekannya, itu pasti akan terpengaruh oleh monster ki yang tersembunyi dalam daging dan darah. Tapi latar belakang kuat Yang Kai ada di sana. Belum lagi monster-monster normal dengan kebijaksanaan spiritual. Bahkan monster-monster urutan ke-12 bisa dimakan. Setelah berkultivasi, Yang Kai sangat menyadari kesederhanaan kultivasi penyihir ras barbar kuno. Sama seperti monster base, yang tidak memiliki metode kultivasi. Cara terbesar bagi mereka untuk menjadi lebih kuat adalah dengan melahap jenis mereka dan menggunakan makanan untuk menjadi lebih kuat. Semakin banyak mereka makan, semakin kuat mereka menjadi. Sampai batas tertentu, teknik budidaya penyihir ras barbar kuno bertepatan dengan kelangsungan hidup monster-monster. Setelah itu, ia telah mengalami peningkatan dan evolusi yang tak terhitung jumlahnya, yang telah menciptakan keadaan di mana banyak teknik kultivasi berkembang di dunia. Daging binatang buas itu telah dimakan, dan Yang Kai memiliki kilasan inspirasi, dan mengeluarkan inti yang mengepul dari kepala tempat tidurnya. Karena daging dan darahnya bisa dimakan, core-nya juga mungkin kan? Monster base core yang kasar, tubuh Yang Kai saat ini cukup untuk mencernanya dengan aman. Jika itu orang lain, mereka mungkin harus menimbang untung dan rugi 1 atau 2. Jika tidak, kepala desa tidak akan memberitahu Yang Kai untuk minum anggur dengan core. Tetapi Yang Kai baru saja membuka mulutnya dan menelan core ke perutnya. Setelah teknik kultivasi dimulai, Yang Kai segera merasakan ledakan energi di perut bagian bawahnya, yang 100 kali lebih ganas dari sebelumnya. Inti monster base adalah esensinya, dan itu adalah bagian paling berharga dari tubuh monster base. Jika ditelan langsung oleh wizard apprentice seperti kepala desa, kemungkinan terbesar dia akan meledak dan mati. Tetapi untuk Yang Kai, paling banyak, dia merasa sedikit panas di perutnya. Kemudian, tidak ada apa-apa setelah itu.